Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nisti Alfia dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 5 kelas 5F. Kali ini saya akan sedikit memaparkan terkait materi dasar pertimbangan metode pemilihan alokasi pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Ikram, SSAK, MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin terkait topik pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama ada konsep dasar lokasi, yang kedua pertimbangan dalam penentuan lokasi, dan yang ketiga ada metode-metode dalam penentuan lokasi. Nah, yang pertama di sini ada definisi dari lokasi. Lokasi sendiri ini didefinisikan sebagai letak, tempat, atau penempatan suatu benda, keadaan pada permukaan bumi. Nah, lokasi adalah tempat di mana orang-orang biasa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Nah, lokasi ini juga merupakan hal yang paling penting dalam membangun sebuah bisnis atau usaha. Jadi, lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Semakin strategis lokasi bisnis yang dipilih, maka keuntungan pun bisa semakin tinggi. Berbeda jika lokasinya berada di tempat yang tidak strategis, bisa jadi kerugianlah yang akan didapat. Nah, di sini ada Richard Branson, dia mengatakan bahwa kesempatan bisnis itu seperti bis, selalu ada bis lain yang akan menyusul. Artinya, salah memilih tempat usaha, maka kemungkinan kompetitor lain akan menyusul dan mengalahkan bisnis yang kita bangun. Nah, tentunya kita tidak inginkan jika hal ini terjadi, maka diperlukanlah pertimbangan apa-apa saja yang diperlukan dalam penentuan lokasi yang strategis. Nah, kemudian di sini ada pertimbangan dalam penentuan lokasi. Yang pertama yakni perhatikan kepadatan penduduk dan tingkat keramaian sekitar tempat usaha. Nah, lokasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan keramaian yang padat bisa menjadi faktor utama dalam memilih lokasi. Tempat usaha yang strategis tentu dibarengi dengan banyaknya orang yang tinggal di sekitar lokasi. Hal ini juga akan membawa keuntungan pada bisnis yang kita bangun. Nah, pertama, orang kenal apa yang menjadi produk usaha kita. Karena semakin banyak orang tahu, maka semakin tinggi pula hasil penjualan yang didapat. Kedua, lokasi bisnis ada di tempat berpenduduk banyak. Nah, dengan hal ini, maka bisa dipastikan akses untuk menuju lokasi pun mudah. Yang ketiga, pembeli mudah percaya dengan bisnis yang lokasinya gampang dijangkau ketika mau dikunjungi. Nah, tentu jika lokasinya sulit dijangkau, misalnya melewati rawa-rawa atau tempat yang sulit dijangkau banyak orang, maka bisa dipastikan orang yang ingin mengunjungi tempat tersebut akan ragu dan takut. Kurang lebih seperti itu. Pertimbangan yang kedua, yakni amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Apapun usahanya, tentu harus mempertimbangkan hal ini. Usaha-usaha lain yang mendukung bisa menyangkut warung makan atau penyedia kebutuhan kecil lainnya. Nah, kita tidak mau kan kelaparan sepanjang hari hanya karena di sekitar lokasi usaha kita tidak terdapat warung makan. Sekali ada mungkin jauh sekali. Nah, oleh karena itu, cek usaha apa saja yang ada di sekitar lokasi. Minimal ada satu warung makan atau warung kecil yang menyediakan berbagai macam makanan. Jadi, jika sewaktu-waktu kita membutuhkan sesuatu, tinggal berjalan kaki untuk membelinya. Hal tersebut juga dapat memberikan keuntungan jika bisnis yang digeluti ada di bidang properti seperti rumah kos, kontrakan, dan lain sebagainya. Nah, sudah pasti dengan adanya warung makan atau warung-warung kecil di sekitar lokasi rumah kos atau kontrakan tersebut, maka hal ini bisa menjadi pertimbangan pertama calon pembeli sebelum lanjut ke transaksi.
Kemudian pertimbangan yang ketiga, yaitu pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Semakin sedikit kompetitor di area lokasi, semakin menguntungkan, bukan? Nah, jadi pilihlah lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Atau justru belum ada sama sekali, tentu lebih menguntungkan jika kita yang pertama kali memulai bisnis di tempat tersebut. Strategi ini berhubungan dengan kejelian kita mengamati keadaan pasar. Semakin jeli dan kreatif, maka kita akan menemukan tempat usaha yang strategis dengan tingkat kompetisi rendah. Pasalnya, usaha yang tengah kita bangun adalah sesuatu yang di luar pemikiran orang-orang. Kemudian yang keempat, sesuaikan dengan budget. Nah, menurut Henry Ford, bisnis yang hanya tentang uang adalah bisnis yang jelek. Memang benar adanya, jika kita hanya mengejar keuntungan tinggi dan angan-angan akan mendapat hasil banyak dengan memilih lokasi usaha di pinggir jalan, tanpa memperhitungkan faktor keuangan, sudah pasti bisnis tidak akan berkembang. Bukannya jalan, yang ada malah berhenti. Karena apa? Tidak ada budget yang cukup untuk membeli atau menyewa bangunan tersebut. Oleh karena itu, sesuaikanlah dengan porsi yang tepat. Kemudian yang kelima, cari yang dekat dengan target pasar. Nah, tidak mungkin jika target pasar adalah pekerja kantoran yang mencari kos, tetapi lokasi bisnis ada di wilayah pinggir yang jauh dari area perkantoran, bukan? Nah, jadi tentukan sasaran penjualan terlebih dahulu sebelum memilih lokasi. Pilih lokasi yang dekat target jika ingin bisnis sukses. Kemudian yang keenam adalah cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha berada. Sebelum memutuskan, alangkah baiknya kita cek dulu bagaimana perizinan bisnis di lokasi yang ingin ditempati. Jika susah, lebih baik ditinggalkan, cari lokasi lain. Pasalnya, perizinan yang rumit akan terkesan mempersulit, hanya akan menghambat bisnis yang kita jalani. Kemudian ada metode dalam penentuan lokasi. Nah, untuk menentukan alternatif lokasi, yang sebaiknya dipilih itu ada dua. Yang pertama ada metode kualitatif atau ranking prosedur dan metode kuantitatif, yakni ada analisis pusat gravitasi dan analisis metode transportasi. Yang pertama adalah alternatif pemilihan lokasi dengan metode kualitatif atau ranking prosedur. Jadi yang pertama, langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dan memiliki signifikan yang berkaitan dengan proses pemilihan lokasi. Jadi faktor-faktor tersebut diantaranya itu seperti lokasi penyuplai bahan baku, lokasi pemasaran, lokasi tenaga kerja, kondisi alam, undang-undang dan peraturan lainnya, kemudian faktor utilities dan service. Kemudian yang kedua adalah pemberian bobot dari masing-masing faktor yang telah diidentifikasikan tersebut berdasarkan derajat kepentingannya. Kemudian yang ketiga adalah memberi skor atau nilai untuk masing-masing faktor yang diidentifikasikan sesuai dengan skala angka, yakni range berkisar 0 sampai dengan 10 dengan 10 terbaik dari masing-masing alternatif lokasi yang dianalisis. Kemudian langkah yang keempat adalah dengan mengalihkan bobot dari masing-masing faktor tersebut dengan skor dari tiap-tiap alternatif yang ada dan menghitung total perkalian antara skor dan bobot. Kemudian metode yang kedua, alternatif pemilihan lokasi dengan metode kuantitatif. Jadi pada metode ini bersifat kuantitatif dan dianggap objektif karena penilaiannya akan didasarkan pada ukuran-ukuran yang bisa dikuantifikasikan secara nyata. Jadi secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode analisis pusat gravitasi, di mana lokasi yang optimal dari suatu pusat fasilitas produksi pada dasarnya akan dipengaruhi oleh lokasi di mana sumber-sumber material yang dibutuhkan untuk production input berada atau lokasi area pemasaran tempat production output harus didistribusikan.
Nah, pendekatan analisis pusat gravitasi dibuat dengan memperhitungkan jarak masing-masing lokasi sumber material atau daerah pemasaran dengan lokasi usaha yang direncanakan. Di sini asumsi dibuat bahwa biaya produksi dan distribusi untuk masing-masing lokasi atau sumber material pemasaran menuju lokasi usaha akan sama. Kemudian yang kedua ada metode analisis transportasi program linear. Nah, aplikasi metode transportasi akan meliputi pemecahan permasalahan-permasalahan seperti penetapan supply yang cukup untuk beberapa lokasi tujuan dari beberapa sumber tertentu pada tingkat biaya yang minimal atau distribution problem. Kemudian yang kedua, pemilihan lokasi untuk fasilitas-fasilitas baru, yakni plant atau warehouse untuk memenuhi kebutuhan pasar yang akan datang atau location problem. Kemudian yang terakhir adalah penetapan berbagai macam bentuk atau sumber produksi guna memenuhi kapasitas produksi sesuai dengan demand yang akan datang dan biaya produksi yang minimal, khususnya yang berkaitan dengan proses subkontrak atau aggregate planning problem. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.